Kita bertemu kembali di ibadah online sekolah minggu HKBP Ujung Menteng di channel YouTube Gereja HKBP Resort Ujung Menteng. Ya, kali ini Kak Eva dan Kak Abed ingin menyapa adik-adik yang di rumah aja, dimulai dari halo orang satu, Halo horong dua, halo orang tiga, halo horong empat, dan yang terakhir Kak, halo pra-remaja. Kali ini kakak mau mengucap syukur karena adik-adik bisa beribadah di rumah aja, dan kami berharap adik-adik tetap sehat dan terus bersuka cita. Tidak lupa kita sapa yuk abang pemusik kita, yaitu Abang Daud Putar-Putar. Halo Abang. Halo. Tema minggu kita kali ini diambil dari buku Almanak HKBP yang tertulis di Kitab Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Temanya adalah Kristus terang dunia. Ayo adik-adik, Alkitabnya dibuka, Yohanes 8 ayat 12. Saat nanti renungan supaya lebih mudah dibukanya, oke? Adik-adik, sebelum kita memasuki ibadah yang khusyuk, kita mau angkat satu pujian untuk membangkitkan semangat kita. Kakak mau undang adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri dan kita bernyanyi "Ku Masuki Gerbangnya". Terima kasih adik-adik sudah memuji dan menyembah Tuhan dengan semangat. Saat ini kita mau memasuki ibadah. Mari siapkan hati, siapkan pikiran, kita mau menghadap kepada Tuhan. Mari adik-adik yang ada di rumah, kita lipat tangan kita tutup mata dan kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di sorga. Selamat pagi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Roh Kudus.
Terima kasih Tuhan untuk semua berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami semua yang saat ini beribadah di dalam rumah maupun dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kami saat ini akan memulai ibadah online kami bersama dengan Mama, Papa, dan juga guru-guru sekolah minggu di tempat kami masing-masing. Biarlah kiranya Tuhan berkati ibadah ini sebagai rasa ucapan syukur kami dan terima kasih kami karena berkat-Mu selalu baru dan melimpah setiap hari di dalam kehidupan kami. Berkati juga ya Tuhan setiap petugas dan juga sintua, pendeta dan juga semua yang berkoordinasi di dalam ibadah ini. Biarlah kiranya Tuhan berkati dan juga memberikan kebaikan kepada setiap jemaat yang ada di dalam gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Biarlah kiranya darah-Mu yang kudus boleh memberkati kami semua dan kami beroleh sukacita di dalam Engkau. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak. Puji Tuhan, kita semua sehat bukan? Kita akan memulai kebaktian kita. Mari kita mempersiapkan diri saat teduh dimulai. Bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 65 ayat 1 sampai 2, Cakrawala dan Malaikat. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kau bangunkan jiwaku,
bimbing dengan hikmat-Mu, dan nyamankanlah hatiku dengan penghiburan-Mu. Ya, puaskan Tuhanku kehausan jiwaku. Amin. Mari kita mendengarkan hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Mari kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 266 ayat 1 dan 3. Ada kota yang indah cerah. Berdiri. Anak-anak, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama memohon pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak, kami persilahkan duduk kembali. Firman Tuhan, ayat bulanan untuk kita pada minggu ini tertulis dalam Yesaya pasal 58 ayat 9b sampai 10. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Anak-anak, kita baca kembali Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kuinginkan sendiri dan memuaskan hati orang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang di tengah hari. Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti
rembang tengah hari. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 564 ayat 1. Lasma rohata dituhata debata. Untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak, kami persilahkan duduk kembali. Kita mendengarkan warta sekolah minggu. Selamat hari Minggu anak-anakku semua yang ada di rumah. Apa kabar kalian? Sehat-sehat kan? Warta sekolah minggu Inang akan bacakan ya. Untuk itu dengarkan baik-baik. Inilah warta sekolah minggu tanggal 9 Agustus tahun 2020. Kita akan kembali beribadah secara online atau virtual di channel YouTube HKBP Ujung Menteng. Warta sekolah minggu yang kedua. Ayat bulanan kita diambil dari kitab Yesaya pasal 58 ayat 9b sampai 10. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Demikian warta sekolah minggu kita ya adik-adik. Jangan lupa dihafal walaupun kita beribadah di rumah. Dan warta yang ketiga, adik-adik sekolah minggu, jangan lupa persembahannya ya, dikumpulkan bersama persembahan mama dan papa. Yang keempat, acara ibadah online kita akan terus dilaksanakan sampai waktu yang belum ditentukan. Untuk itu, adik-adik yang masih tetap beribadah di rumah, jangan lupa ya, jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan tetap pakai masker apabila keluar dari rumah, dan jangan lupa mencuci tangan dengan sabun atau pakai hand sanitizer. Demikian warta sekolah minggu kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 185 ayat 1. Kasih Tuhanku. Untuk manusia ia
Selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabar? Sehat semua? Puji Tuhan. Hari ini kita penuh sukacita karena dapat beribadah walaupun melalui online. Adik-adik semua, sebelum kita mendengar firman Tuhan untuk hari ini, mari kita tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Karena kasih setia-Mu yang melimpah hari lepas hari, sehingga kami memperoleh keselamatan hingga saat ini. Bapa di surga, saat ini kami anak-anak-Mu mau mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang menyertai kami semua. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, agar kami dapat mengerti. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semua, renungan kita pada hari ini tertulis di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Inang baca dan kalian mengikuti dalam hati. Demikian firman Tuhan. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup." Demikian firman Tuhan. Adik-adik semua, pernah gak kalian merasakan kegelapan? Misalnya lagi malam-malam, kita lagi asik duduk, lampu listrik padam. Lalu kita mau melihat ke depan gak bisa, melihat ke belakang, melihat mama, papa, dan semua tidak ada yang kelihatan. Malah kita merayap-rayap. Termasuk Inang sendiri pernah loh sampai kebentok pintu karena mau cari lilin. Itulah karena gelap. Nah, demikianlah kehidupan orang Kristen. Orang Kristen memerlukan terang. Adik-adik, dulu sebelum masuk agama ke Tanah Batak, nenek moyang kita semuanya adalah masih menyembah berhala. Bahasa Bataknya sibelebegu. Apa sih sibelebegu? Dilihatnya pohon besar, itu yang disembah. Dilihatnya ada batu besar, juga begitu. Karena kehidupan pada saat itu masih dalam kegelapan. Tetapi setelah misionaris datang yang bernama Nomensen membawa firman Tuhan, sehingga didirikanlah gereja-gereja di mana-mana, dan juga banyak orang-orang Batak menjadi pengikut Kristus. Menjadi banyak, termasuk kita ini, semuanya turunan dari sana, dari tanah Batak. Adik-adik, Inang punya cerita begini. Pada abad ke-14 sebelum Masehi, di Korintus ada seorang filsuf namanya Diogenes. Orangnya jujur, baik, bijaksana, dan penyabar, dan selain-lainnya. Rumahnya dibuat dari tong kayu. Nah ini loh, tong kayu yang besar ini lebih besar lagi. Jadi dia masuk dalam tong kayu ini. Kemana-mana dia jalan dengan tong kayunya ini. Pernah gak kalian melihat bekicot, atap keong, kemana-mana membawa rumah? Nah, seperti itulah filsuf tadi. Kemana-mana dia membawa rumahnya tong kayu ini, dan membawa lampu minyak. Kalau bahasa Bataknya palito. Jadi kemana-mana dia membawa lampu ini,
walaupun tengah hari seperti ini, dia berjalan dengan tong kayu ini, membawa lampu ini, dan menyebut gelap, gelap. Loh, orang yang melihat, apaan sih? Kok gelap-gelap? Tengah hari bolong begini kok gelap? Semua terang. Tapi dia tidak peduli. Dia berkeliling kota selalu membawa tong rumah kayunya ini dengan menyerukan gelap, gelap. Sekeliling kota semua dia sebut gelap, gelap. Nah, hal ini terdengar ke telinga Iskandar Agung, seorang penguasa besar. Suatu hari Iskandar Agung berada di Korintus. Semua orang menyambut dengan senang hati, menyambut Iskandar Agung dengan berlomba-lomba, dengan senang hati, dengan meriahnya. Tapi ada satu orang yang tidak ada di tempat itu. Siapakah dia? Filsuf Diagones yang tidak hadir. Nah, adik-adik, Iskandar Agung mengetahui kok dia tidak ada ya. Padahal dia sudah tahu, sudah sampai ke telinganya bagaimana sebenarnya filsuf Diagones tersebut. Lalu dia cari pengawalnya. Ayo pengawal, sini kita kumpul semua. Ayo kawal saya dari belakang, katanya, menunggang kudanya mencari filsuf Diagones tersebut. Keliling kota mereka berduyun-duyun, berangkat keliling-keliling mencari, sehingga ketemulah dengan filsuf tadi. Begitu ketemu, dia ada dalam tong kayunya. Lalu Iskandar bicara, "Hai Diagones, keluarlah. Aku telah mendengar kebijakanmu begitu besar." Katanya begitu. "Apa yang dapat saya perbuat untukmu?" Nah, itu kata Iskandar. Diagones menjawab, "Pergi dari sini. Engkau menghalangi cahaya masuk ke rumahku. Gara-gara engkau, rumahku menjadi gelap. Saya tidak suka. Pergi dari sini." Akhirnya, tidak diduga oleh orang banyak, Iskandar Agung yang begitu gagahnya menunggang kudanya menghampiri filsuf tersebut. Dia turun dari kudanya. Dia turun lalu menghampiri. Kemudian apa yang dia katakan? Sambil bicara, "Hampir saja gelap itu menguasai diriku." Begitu dia turun menghampiri filsuf tersebut, langsung dia bicara, "Hampir saja gelap itu menguasai diriku." Adik-adik, cerita singkat ini menggambarkan dunia ini sudah penuh dengan kegelapan. Nah, dunia ini sudah penuh dengan kegelapan. Gelap di sini bukan karena cahaya. Ini sekarang kan terang semua ya, terang. Tapi ini yang disebut tadi oleh filsuf itu gelap, gelap. Padahal terang begini. Yang dimaksud dengan gelap adalah egois manusia, rasa dengki manusia, iri hati, haus akan kekuasaan, suka berkelahi, sombong. Itu semua yang disebut dengan kegelapan. Jadi bukannya cahaya yang tidak ada, tapi karena sifat manusia yang egois, sombong, iri hati, dengki, itu yang disebut kegelapan, adik-adik.
Diagones melihat itu pada diri manusia, makanya dia selalu keliling dengan rumah kayunya dan membawa lampu minyak tersebut yang keliling sampai ke penjuru kota. Nah, termasuk Iskandar Agung adalah seorang penguasa yang sombong. Akhirnya adik-adik, dia berubah. Dia turun dari kudanya menjadi orang yang rendah hati. Dia menghampiri filsuf Diagones, turun dari kudanya dengan rendah hati, dia menyapa. Nah, adik-adik semua, Yesus datang ke dunia ini membawa terang buat kita semua. Terang dalam Yesus menyatakan kehidupan kita. Terang dalam Yesus menyatakan kebenaran buat kita semua. Terang dalam Yesus melenyapkan kegelapan. Apa sih melenyapkan kegelapan tadi? Karena terang Yesus yang menyala di dalam diri kita, kita tidak akan sombong, kita akan berbuat baik, kita dengan rendah hati, kita suka menyapa teman, tidak egois, begitu adik-adik. Terang Yesus mempererat hubungan antara orang percaya dengan sesama, dengan orang tua, dengan siapapun, dan dengan Tuhan. Adik-adik semua, maukah seperti itu? Maukah adik-adik menjadi anak-anak yang penuh dengan kuasa dan terang Yesus? Mari kita mengikut Yesus. Kita mengikut Yesus, adik-adik semua, menjadi anak-anak yang taat, yang setia, yang terang, yang dapat membuat hati teman, hati orang tua, hati siapapun menjadi suka kepada kita. Karena mengikut Yesus haruslah rendah hati, menjadi anak yang penyabar, anak yang setia, anak yang menjadi kebanggaan keluarga, kebanggaan masyarakat, kebanggaan semua orang, menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Adik-adik semua, dari cerita tadi dapat kita ambil bahwa orang sombong itu terjadi kegelapan dalam dirinya. Orang yang dengki itu ada kuasa gelap dalam dirinya. Orang yang selalu angkuh juga ada kuasa gelap. Nah, mari kita membawa damai, membawa sukacita, membawa terang apabila kita menjadi pengikut Yesus yang setia. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, mengucapkan puji syukur dan terima kasih kami atas penyertaan Tuhan di dalam kebaktian kami. Bapa di surga, kami bawakan kepadamu ya Tuhan semua adik-adik kami sekolah minggu. Sertai mereka di setiap saat Tuhan di dalam mengikuti pelajaran secara online juga dari rumah. Bimbing mereka Tuhan, semuanya anak-anak juga orang tua anak-anak juga yang di rumah. Berikan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Jadikan mereka menjadi terang dunia. Tuhan, adik-adik kami yang mungkin ada yang sudah berulang tahun juga, kami bawakan kepadamu ya Tuhan. Berikan mereka panjang umur, berikan kesehatan, agar mereka tumbuh menjadi anak-anak yang baik, yang cerdas, yang takut akan Tuhan. Berkati juga semua orang tua mereka. Biarlah mereka juga dapat membimbing anak-anak menjadi tumbuh dengan sesuai kehendak-Mu. Bapa di surga, kami bawakan juga semuanya adik-adik kami, guru-guru sekolah minggu ya Tuhan.
yang begitu mereka bersusah payah menyelesaikan tugas-tugasnya dan juga menyiapkan segala keperluan untuk adik-adik kami. Sertai mereka di setiap langkah dan kegiatan mereka. Berikan berkat-Mu yang berlimpah buat mereka, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bawakan juga Tuhan negara kami ini yang masih terus dilanda oleh wabah virus corona. Tuhan, lenyapkanlah virus corona dari muka bumi ini, supaya kami semuanya Tuhan dapat berkumpul beribadah di gereja. Anak-anak kami semuanya sudah rindu Tuhan untuk beribadah di gereja. Dengar doa kami ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450 ayat 1, hidup kita yang benar. Marilah kita doakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Horas. Yeay, ibadah kita sudah selesai, Kak Ade. Iya, Kak Eva dan Kak
di rumah beribadah online dengan khusyuk. Pastilah Kak Abel. Bagi adik-adik dan Amang Inang yang mendampingi yang sudah menyaksikan ibadah online sekolah minggu saat ini, kami dari seksi sekolah minggu sangat mengharapkan dukungan yang membangun agar ibadah online sekolah minggu semakin baik lagi ke depannya. Iya, untuk adik-adik sekolah minggu, tetap rajin cuci tangan dan menggunakan masker bila keluar rumah. Dan jangan lupa untuk rajin belajar dan atur waktu kalian dengan baik. Selamat